Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab dong. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih ada cerita dari Bilal bin Robah, lebih dikenal sebagai Bilal bin Robah al-Habsyi karena Bilal berasal dari negeri Abbasah. Ayahnya bernama Robah, dia adalah seorang budak. Sedangkan ibunya bernama Mama, dia juga seorang budak. Sehingga sejak lahir Bilal sudah menjadi budak. Waktu itu keluarga Bilal menjadi budak dari Bani Abdu Adda. Terus, nah ini Bilalnya disuruh ke pasar, dipanggil tuh, Ibnu Saudah, ini pesanan dari tuanmu, kamu sekalian bawa saja, kita seorang pedagang di pasar. Baik paman, kata Bilal. Jawab Bilal sambil mendekati untuk mengambil barang milik tuannya. Ibnu Saudah adalah nama panggilan untuk Bilal, yang berarti putra dari wanita hitam, karena Bilal kulitnya hitam. Bilal tidak pernah mengulangi panggilan itu. Dia menyadari bahwa dirinya hanyalah seorang budak. Suatu hari, majikan Bilal meninggal. Terus sesuai tradisi, para budak yang dimiliki oleh orang yang meninggal itu bisa diwariskan. Maka pun Bilal diwariskan kepada Umayyah bin Khalaf. Mulai saat ini kamu adalah milikku, kata Umayyah. Dia merupakan tokoh penting di kota Mekah yang memiliki sifat yang keras dan pemberani. Selanjutnya, peristiwa besar terjadi di Mekah. Allah mengangkat seorang nabi sebagai utusannya, adalah Nabi Muhammad SAW. Nabi sekaligus Rasul yang bertugas untuk menyebarkan agama Islam di seluruh penjuru dunia. Bilal termasuk golongan orang yang pertama kali masuk Islam. Meskipun dia seorang budak, namun dia memiliki keteguhan iman yang sangat tinggi. Tuh, Bilal aja sholat. Suatu ketika, fakta tentang Bilal yang meluk agama Islam diketahui oleh tuannya. Dia pun mendapatkan teguran yang sangat keras. Apalagi tuannya itu termasuk dalam golongan pemimpin yang menentang Rasulullah. Kata tuannya, tinggalkan Islam. Jika tidak, aku akan memberikan hukuman yang sangat berat untukmu, teriak Umayyah. Dia. Namun Bilal sama sekali tidak goyah imannya. Meskipun mendapatkan perlakuan kasar dari majikannya dan orang-orang Quraisy, Bilal tetap menjalankan semua ajaran Islam, termasuk sholat. Sholat. Patuhlah pada Tuan Umayyah jika tidak nyawa bisa dalam bahaya, bujuk salah satu temannya Bilal. Tidak, aku tidak akan pernah meninggalkan Nabi Muhammad. Selanjutnya Bilal terus melawan majikannya, membuat Umayyah marah besar, membuat tuannya marah besar. Seret Bilal ke padang pasir, jemur dia dan di sana, dan jangan ada yang memberi makan dan minum, teriak majikannya. Bilal pun diseret ke padang pasir. Kedua tangan Bilal diikat dan dia juga dipaksa untuk duduk di padang pasir yang begitu panas. Ngeri. Kasihan kan? Ketika panasnya padang pasir tidak bisa meruntuhkan iman Bilal, Umayyah mencari cara lain untuk menghukum budaknya itu. Bilal diminta berbaring, kemudian diletakkan batu besar di dadanya. Tubuh kurus Bilal tidak mau menahan beban seperti itu, namun dia terus menyebut nama Allah. Ahad, Allah Maha Esa. Tuh, ditindih batu. Umayyah ingin menjadikan Bilal sebagai contoh bagi siapa saja yang berani mengikuti ajaran Islam. Barang siapa yang berani menentang, dia akan berakhir seperti Bilal, kata Umayyah. Kemudian Umayyah memberikan pilihan kepada Bilal. Ikutlah aku memuji berhala. Berhala dulu namanya apa? Nama kak? Lata dan Uzza. Ini kan gimana? Maka aku akan mengampunimu. Namun Bilal tetap teguh. Dia terus saja menyebut nama Allah. Ahad, Allah Maha Esa.
Kata majikannya, pujilah Lata dan Uzza. Bilal menjawab, tidak, lidahku tidak bisa mengatakannya. Mendengar jawaban Bilal ini, Umayyah semakin marah. Dia pun menambah hukuman lagi untuk Bilal. Kemudian kejadian ini diketahui oleh Abu Bakar. Abu Bakar adalah siapa? Abu Bakar. Sahabat Rasulullah. Beliau pun memutuskan untuk membeli Bilal dari Umayyah. Berapa harga yang kau tawarkan? Kata Abu Bakar. Maka Umayyah pun memberikan harga jauh lebih mahal, hanya untuk menyelamatkan Abu Bakar saja. Dia berpikir Abu Bakar tidak akan mau mengeluarkan uang sebanyak itu hanya untuk menyelamatkan seorang budak. Namun Abu Bakar bersedia membayarnya. Bahkan tanpa menawar, hal ini membuat Umayyah heran. Sebenarnya kalau engkau menawar sampai 1 uqiyah pun, maka aku tidak akan ragu untuk menjualnya, kata Umar. Dan Abu Bakar menjawab, seandainya engkau beri tawaran sampai 100 uqiyah pun, maka aku tidak akan ragu untuk membelinya, kata Abu Bakar. Akhirnya Abu Bakar membeli Bilal. Dulu kan budak diperjualbelikan, dimerdekakan dengan cara dibeli. Akhirnya Abu Bakar mulai Rasulullah dan menyampaikan kabar bahwa dia telah membeli Bilal dari majikan yang kejam. Rasulullah merasa senang atas tindakan Abu Bakar dan bersedia untuk menanggung biayanya bersama Abu Bakar. Kemudian menjawab, aku telah memerdekakannya wahai Rasulullah. Subhanallah, kini Bilal menjadi hamba yang merdeka dan dia pun menjadi sahabat Rasul yang sangat tekun. Selesai.